Di scene awal diperlihatkan seorang ayah yang sedang menggendong bayi dan menerobos pengepungan para prajurit di halaman istana Wu. Diketahui masalah tersebut adalah untuk mencari keadilan sang anak. Anak tersebut dilahirkan memiliki tulang tertinggi dan berpotensi menjadi yang terkuat di masa depan, akan tetapi ingin dibunuh oleh keluarganya sendiri. 天生至子竟被自家人所害，何不可赦尊心？ Si Ziling tidak melawan seorang diri, ia bersama istrinya yang diketahui bernama Chun Nining. Dan scene berpindah ke sebuah desa yang bernama Desa Batu. Terlihat beberapa anak yang sedang berlatih di pagi hari, salah satu di antaranya adalah Xiao kecil. Latihan itu dipimpin oleh kakek kepala desa yang bernama Xion Fang, yang berpesan harus bangun pagi dan bekerja keras setiap hari agar memperkuat kekuatan fisik sehingga bisa mempunyai pegangan untuk bertahan hidup di pegunungan ini. 万物初始。10号，明白吗？明白。而永中怎么去和这些猛兽抗衡？ Pekerjaan utama warga di Desa Batu adalah berburu binatang-binatang buas. Selain untuk dijadikan makanan, juga terdapat esensi binatang. Salah satu di antaranya bisa dijadikan obat untuk pemurnian. 那还等什么？再不拿肉回去， Di tengah perburuan muncul gadis ilegal yang juga ikut memperebutkan hasil tangkapan mereka. 是秦离，快撤！ 大火，无意开大。 Di saat yang sama, gunung berapi mulai bererupsi. Yang sontak si kakek kepala desa mengatakan kepada dirinya sendiri, pemandangan seperti ini mungkin saja ada harta karun surgawi yang akan muncul. 如此异象，难不成有天子？ Singkat cerita, mereka kembali ke desa dan membawa hasil buruannya. Anak-anak lain terlihat senang ketika ayahnya datang dengan selamat. 俺爹的肌肉啊！ Tetapi tidak dengan Xiao yang terus-menerus memikirkan orang tuanya yang pergi entah kemana. 他们去了很远的地方。 他们不想小不点吗？爷爷，我的阿爸阿妈快回来了吗？ Scene beralih ke pemandian obat yang berisikan esensi binatang buas yang telah diburu sebelumnya, yang bertujuan untuk pemurnian kekuatan tulang. 药浴里加入了难得的补药， Xiao bermaksud ingin meminum susu hewan setelah pemandian ini selesai. 组长爷爷，泡完药浴吃瘦奶，太好了！ 放心吧。 Beberapa anak merasa tidak kuat dan memutuskan untuk keluar dari tungku obat tersebut kecuali Xiao, karena ia bertekad untuk meminum susu hewan yang telah dijanjikan si kakek Yunfeng. Tak lama keluar sebuah esensi dari badak api berkepala dua yang berbentuk seperti kristal dan Xiao diperintahkan untuk cepat menyerapnya. 快击碎他，绝不能让他逃了。
神的力量竟堪比太古魔。小不点可以喝瘦奶了吗？好好， Singkatnya, Xiao kecil berada di sebuah akar pohon besar yang merupakan roh pengorbanan yang melindungi desa batu dan diketahui pohon tersebut bernama Dewa Willow. Xiao menanyakan di mana keberadaan orang tuanya sekarang. 您知道他们在哪儿吗？我的阿爸阿妈也是石村人，我连他们长什么样都不知道。 Tak lama datang adik kecil yang memberitahu bahwa Pihau dan teman-temannya sedang berburu sebuah telur di sebuah gurun. 大鸟蛋蛋， Pihau yang sudah berada bersama mereka mengajak untuk segera lari dari sarang. 别偷鸟面了，别磨蹭了，快呀！ Tetapi Pihau bersikeras untuk membawa telur burung tersebut. Serangan dari elang itu tepat mengenai tali yang membuat mereka semua terjatuh. Sesaat setelah sadar, Xiao menyarankan lari ke hutan batu dikarenakan medan di sana tidak bagus untuk Green Scale Eagle terbang. 往水里跑，让你的弟兄们幸 Berniat untuk menyelamatkan teman-temannya, Xiao memancing elang itu untuk terus mengejarnya dengan cara membawa telur tersebut. 饶命我！你们快跑啊！逞强的小鬼，你再追，我把蛋丢一个。 Xiao dibantu oleh teman-temannya dikarenakan jika tidak membawa Xiao pulang ke desa dengan selamat, bagaimana mereka akan menjelaskan kepada kakek Yunfeng. 我们怎么跟老头交代啊？ 去那儿，精灵鹰肯定钻不进去。 Saat beralih ke desa batu, mereka mendengar suara anak-anak yang tak jauh dari desa tersebut. 怎么没听见那帮小崽子的闹腾？怎么出事了？ 前面就是山洞，看我的！ Tak ada jalan lain, Xiao pun menerobos gua yang terblokir tumpukan batu dan sampailah mereka di dalam sebuah gua peninggalan nenek moyang desa batu yang merupakan sebuah rune. 一定是他们留下来的。你们石村祖先很厉害。 Dalam situasi terdesak, ayah dari anak-anak tersebut datang untuk menyelamatkannya. 孩子们，我们来了！ Kakek Yunfeng memerintahkan Ahu dan Asan untuk menahan serangan Great Scale Eagle, dengan begitu ia bisa membawa pergi anak-anak ke tempat yang lebih aman. 趁阿虎、阿山拖住他，我们立刻回村。快，前面就是石村了。 Kemudian Dewa Willow membuat sebuah perisai untuk menahan si burung ganas tersebut. Saat situasi sudah mulai terasa aman, telur elang tersebut menetas dan tak lama ia pun mati. Melihat anaknya mati, si elang hijau pun menerobos perisai tersebut. Tak lama datang bantuan Dewa Willow untuk menyelamatkan si anak Green Scale Eagle yang sudah tidak bernyawa. Dewa Willow tidak hanya menyelamatkan bayi elang tersebut, juga menyebabkan ia bergenerasi dan membangkitkan warisan primordial di dalam darahnya. 火山不仅救了小青灵鹰，点燃了血脉中的太古魔琴传承。太好了，小精灵鹰你没事了。 Scene beralih di mana si paman memberitahukan Mythical Lion kemungkinan besar sudah mati di pedalaman hutan belantara. Di pagi hari, Xiao sedang bermain bersama bayi elang tersebut dan memberinya nama Ziyun. 哎，就叫你紫云，怎么样？
Ziun memunculkan pola rune di permukaan kulitnya. Diketahui bahwa spirit rune binatang yang kuat jika berhasil mempelajarinya bisa menguasai teknik misterius dari binatang tersebut. 符文，学会了它们，哎，啊，哎， Singkat cerita, Shin berpindah ke hutan belantara. Sedikit pengetahuan, jika binatang buas langka yang mati, ia pasti meninggalkan sebuah harta karun. Tak heran harta karun tersebut menarik perhatian para binatang buas untuk memperebutkannya, dan salah satunya Mythical Lion ini. Chihao secara diam-diam mengikuti jejak mereka di tengah hutan, dan pada saat yang sama ada seorang pria misterius yang membuntutinya. 那边就是酸泥的陨落之地了。什么人？ Pada saat itu, Xiao sedang mendengar pembicaraan kaki Yunfeng untuk menyuruh si paman agar mengambil darah si Mythical Lion. 是阿虎。 Si paman menyuruh Xiao untuk pulang, akan tetapi Xiao bersikeras agar tetap ikut. Ia pun cukup percaya diri untuk membantunya dikarenakan Xiao telah berhasil mempelajari teknik Green Scale Eagle. 我已经学会精灵银宝术了， 那就你来看这小不点儿吧。 您就让我帮帮忙吧。 好吧，好吧。 Singkat cerita, di tengah perjalanan, si paman melihat para monster yang juga memperebutkan tubuh si Mythical Lion. Tak lama mereka pun dikagetkan oleh mayat binatang buas besar yang menghalangi jalannya. "阿叔们，他已经死了。 小不点儿，是被别的凶兽杀死的，都小心点儿。 Si paman dikejutkan oleh binatang buas di tengah jalan dan mengiranya sudah mati. 停！ 看样子又是不会喘气儿的。 Adegan kejar-kejaran pun tidak terelakkan. Chihao berniat untuk menahan serigala tersebut yang menimbulkan jembatan yang terperosok. 这样下去，大家都逃不掉。 小不点儿都在干什么？哎，小不点儿，傻着你干嘛呀你？ Chihao memberi saran agar meminta bantuan si elang hijau dikarenakan ia bisa terbang. 去找青灵鹰大婶，她能飞过来。 Alih-alih menunggu bantuan datang, serigala tersebut muncul ke permukaan dan kembali mengejar Chihao. Dan tak sengaja ia menemukan makam si Mythical Lion. 酸泥，那就是……别过来！青灵鹰宝术会咬人的。 听说他和恶魔猿都是酸泥的死敌。 Dan tak lama si elang hijau datang menyelamatkan Chihao. 青灵鹰大婶，我在这儿呢！幸亏你来了，不然我今天就死定了。 Akan tetapi si Mythical Lion hanya berpura-pura mati untuk memancing para musuhnya mendekat. Tak ada jalan keluar lain, kemudian si elang hijau menerobos dengan paksa perisai tersebut dan membuatnya terkena racun. Pada serangan terakhir, ketika para musuhnya sudah dikalahkan, Mythical Lion pun mati kembali. Singkat cerita, Xiao dan elang hijau membawa tubuh si Mythical Lion, akan tetapi racun sebelumnya sudah mulai bereaksi dan membuat si elang terjatuh dan tak sadarkan diri.
Tiba-tiba ia diserang oleh sekelompok orang misterius. Diketahui bernama Beifeng dari kompleks sebelah yang juga ingin merebut si Mythical Lion. 贝风哥哥，我没这么厚脸皮的哥哥。啊，你辈分还真挺乱的。酸泥是我的猎物，你要敢抢！ Akan tetapi, orang tersebut sangatlah licik dan menipu si Hao. Ia mengatakan bahwa si roh pengorbanan desa Bei memerintahkannya untuk menangkap Mythical Lion. 命我来毒酸你！别放弃！ 行吧，以后别再到我们师孙的地盘了。 Ketika ditinggal pergi, Beifeng menunjukkan kelicikannya. 简直天真到白痴！还等什么呢？放箭！放箭！放箭！杀了他！ 说话不算数！见识下贝风哥哥真正的厉害，那头鹰就是他的弱点了。放箭！这小子真是坏，去死吧！ Di tengah perlawanan, para paman desa batu mendengar teriakan si elang hijau dan langsung mencari jejak mereka. Di sisi lain, Xiao pun mengamuk hilang kendali dan tak sengaja membunuh si Beifeng. Para pasukan Beifeng tidak tinggal diam dan berniat untuk membalas dendam. Akan tetapi bala bantuan datang tepat waktu. Pada saat yang sama, roh pengorbanan desa Bei muncul saat tahu para penduduknya telah terbunuh. Dan diketahui roh pengorbanan tersebut bernama Lao Bei. Saat mereka semua dalam keadaan terpojok dan tak ada jalan lain, Xiao memohon bantuan kepada Dewa Willow agar keluar untuk memberikan mereka bala bantuan. Singkat cerita, mereka telah kembali ke desa batu dan mengucapkan terima kasih. Akan tetapi Dewa Willow memberitahu akan malapetaka yang semakin dekat dan tidak mungkin bisa tinggal di sini dalam waktu yang panjang. Di tengah pembicaraan mereka, Xiao kembali menanyakan tentang di mana ayah dan ibunya. Akan tetapi Dewa Willow tidak bisa menjawabnya sekarang. Dengan cara bertahan hidup dan melatih diri agar lebih kuat, bisa dipastikan akan ada kesempatan untuk bertemu mereka lagi. Dijelaskan pada sejak awal zaman kuno, nenek moyang umat manusia berada di tumpukan tulang warisan kuno dan menemukan sebuah rune. Dan rune ini mengandung kekuatan dari makhluk purba. Untuk sepenuhnya memahami dan menggunakan kekuatan si makhluk purba, rune ini harus dimasukkan ke dalam tubuh dan mengolahnya. Karena semacam ini bisa disebut Blood Transformation Rune.
Singkat cerita, Xiao berada di patung batu raksasa untuk melakukan pemurnian agar tubuhnya meningkat ke Blue Transformation Realm. Tak ketinggalan si kakek Yunfeng juga menambah obat esensi Mythical Lion. Jika pemurnian sudah dimulai, maka tidak bisa berhenti di tengah jalan. 你准备好了吗？绝对不能中途停止，否则 Demi bertemu ayah dan ibunya secepat mungkin, Xiao bertekad untuk menyelesaikan pemurniannya. 为了早日与阿爸阿妈相见， Di sisi lain, 4 monster purba tertinggi bertarung untuk memperebutkan harta karun yang terletak di dasar gunung berapi. 我准备好了。 你看，是我的武器。 山宝没有你们的份儿。Pertarungan hebat para monster tersebut membuat daratan hampir hancur. Salah satu monster memprovokasi untuk merusak daratan, dan menurutnya sedikit makhluk yang mengetahui harta gunung ini akan semakin baik. 快住手！没想到你们的杀性如此之重。 我没事，这里快塌了。 Di sisi penduduk desa batu, Dewa Willow telah membuka saluran transmisi untuk menyelamatkan penduduk dari kehancuran dan memindahkan desa batu ke tempat lain. Si kakek Yunfeng memerintahkan Ahu untuk membawa semua orang kembali dan bersiap. 阿虎，你立刻带着大家回去，快走！ Ia tidak bisa meninggalkan pemurnian Xiao dikarenakan situasinya dalam keadaan kritis. Kakek Yunfeng dan Zion berusaha untuk mengulur waktu demi pemurnian Xiao berhasil. 子云， 等等，别走！好像有用，爷爷，我好像成功了。到底怎么回事？啊，族长爷爷，子云！ 快！ 哦，不行，这可是祖传的宝贝。子云，小心！ 族长爷爷，小不点，快回来呀！ Mereka semua pun berada di desa batu yang baru.这里就是死后的世界。图腾，大壮，你疯了！石村已不再大荒了。这湖里的鱼多么肥美啊！族长，石村人在哪里？
我现在就想回去。 Xiao berniat untuk kembali ke daratan, dikarenakan ia takut jika ayah dan ibunya datang menemuinya, mereka tidak akan bisa bertemu. 现在回去太危险了，这里不是挺好的吗？干嘛要回去？不行，绝对不可以。 他们要多着急！我怕万一我阿爸阿妈来接我，去给他们留下到这儿的地图就回来，绝不久留。但还是要快去快回。好吧。 Singkat cerita, Xiao dan Zion memutuskan untuk kembali ke desa batu yang telah hancur. 这是石村，就能找到我们的新家了。 Tiba-tiba ada sebuah tangan besar yang muncul dari permukaan dan tak lama tangan tersebut berubah menjadi seekor monyet kecil dan Xiao memberinya sebuah nama. 毛球吧，无知，它叫朱燕。 Datang si gadis kecil api yang bernama Huoling Er yang sebut saja Erling. Ia memberitahu identitas si monyet tersebut yang ternyata salah satu monster tertinggi yang bertarung untuk memperebutkan harta gunung dan ia bernama Vermilion Ape. 你把它给我。 Si Erling meminta Xiao agar menyerahkan Mouqiu padanya dengan cara membayarnya dengan uang yang banyak. Akan tetapi Xiao tidak ingin memberinya lalu berniat untuk membawanya pulang dan menjadikannya makanan. 我要带回去给皮猴他们加加餐。哼，哎，我也会。你才是那什么四大凶兽吧？翅膀都长出来了。 你才是凶兽！四大至尊！那就看看吧。走，咱们不理那个大火龙。 Erling pun menangis karena tidak bisa mengalahkan Xiao dan membawa si monyet kecil tersebut. Ternyata Xiao hanya berbohong dan berniat untuk menyembuhkannya saja. 你把朱燕给我，不给。我这是要带他回村子，请纪灵为他疗伤。只要你不吃朱燕，我什么都答应你。我又不傻，毛球肯定不简单。 Tak lama kereta kencana pun datang untuk menjemput Erling. Yang ternyata Erling adalah putri dari Kaisar Api. 殿下，您的父亲很担心您。我要回去了，喏，治好它。人家出门有阿爸担忧。 Hingga cerita, penduduk desa batu melakukan upacara untuk menyembuhkan Mouqiu si monyet kecil di hadapan Dewa Willow. Dewa Willow berpesan agar tetap merahasiakan identitas Mouqiu sebagai Vermilion Ape. 切记，朱燕来历。 这里便是石村的新家了，又在想你阿爸阿妈了。 Kakek Yunfeng memberi Xiao sebuah harta karun tulang Mythical Lion. Harta tersebut akan sangat bermanfaat untuk kultivasinya di masa depan. 来，爷爷给你个宝贝，族长爷爷，我看不懂。酸泥宝骨，这对你以后的修炼。 Tampaknya Xiao rindu akan kedua orang tuanya. Ia mengatakan kepada kakek Yunfeng, apa ayah dan ibuku tidak merindukanku. 我阿爸阿妈是不是不要我了？我的阿爸阿妈难道不想我？别胡思乱想，他们呢，一直念着你。 Di tengah pembicaraan, Dewa Willow pun memberikan Xiao jawaban bahwa ayah dan ibunya sedang memiliki kesulitan yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. 有常人无法承受的苦衷 Xiao pun bersikeras untuk mengetahui keberadaan mereka. 我记不起来。的灵石之中。 Singkat cerita, Dewa Willow mengeluarkan sebuah tungku yang beratnya 2 kali lipat dari batas kemampuannya. Apabila ia bisa mengangkatnya, itu bisa meningkatkan kultivasinya ke Blood Transformation Realm dan membantu mengingat masa lalunya. 柳神，这对10号来说太可。举鼎，没问题。我也知此关艰难。我明白了，让我试试。我一定要举起这个鼎，得到阿爸阿妈的下落。这样干坐着，什么也领悟不到啊！
Scene beralih ke sebuah sungai yang dimana Xiao sedang berusaha menguasai teknik Mythical Lion pemberian si kakek Wenfeng. Dan Xiao pun berhasil mempelajari teknik Mythical Lion yang memiliki kekuatan petir. Di hari ini, Xiao telah menembus puncak tertinggi Blood Transformation Realm dengan tekad yang kuat memaksa Dewa Willow untuk memberitahu informasi tentang kedua orang tuanya. Scene beralih ke dalam ingatan Xiao yang dimana berlatarkan puncak gunung es. Dewa Willow memberitahunya bahwa pada saat itu kakek Xiao yang bernama Shi Zongtian sedang mempersiapkan pemurnian untuk Xiao. Di tengah perjalanannya, ia membunuh seekor naga dan memicu kemarahan para naga yang sudah dewasa. Hidup dan mati kakek Xiao tidak diketahui. Setelah kedua orang tua Xiao mengetahuinya, mereka bergegas untuk pergi mencari keberadaannya. Scene beralih ke aula utama Istana Wu, yang dimana Xiao kecil menangis karena ingin ditinggal pergi oleh ayah dan ibunya. Si Ziling yang ingin segera pergi menitipkan Xiao kecil kepada para keluarganya. 据各位长辈，帮忙照顾浩儿。你们放心去吧，我会好好照顾好。爹一日不回，子菱一日也无法安心。很快就会回来。 大娘带你去看赤羽鹤。 Saat itu kakak saudara Xiao, Shi Yi, menggunakan pupil gandanya untuk melihat tulang dalam di tubuh Xiao, yang merupakan keberadaan tulang tertinggi. Yang sontak si bibi mempunyai niatnya tersendiri dan tetap merahasiakannya kepada siapapun. Kedua orang tuanya melakukan perjalanan melewati gunung dan sungai yang berbahaya. Untuk menemukan petunjuknya, mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan. Scene beralih ke halaman sebuah rumah. Xiao kecil ketika dijanjikan bibinya untuk melihat seekor bangau ciu, ia terlihat sangat senang. Sampai di mana Xiao dibawa bibinya ke sebuah ruangan bawah tanah. 赤羽鹤吗？进去了就能看到，只需要一会儿便好了。娘，叶儿，别怕。大娘，赤羽鹤在哪儿啊？大娘。 动手吧！这世间的至宝本就该是你的。我的叶儿天生重头，注定天上地下成佛。既然长错了地方，大娘救我！哥哥，大娘，大娘！ Setelah operasi pengambilan tulang, si gadis pelayan yang bernama Ahman melihat secara langsung kejadian tersebut. Pemindahan tulang ke tubuh Shi Yi pun berhasil, sampai di mana para tetua menghampirinya.四太爷，不要杀我娘！四哥，别冲动。娘都死了，我也不活了。三少爷。
Scene beralih di aula utama, mereka berdebat di depan leluhur untuk mengadili si wanita jalang tersebut. 关系慎重，武王府竟出了如此恶毒之人，兄弟相残，凌迟处死。请您下令立即惩处这对母子，为锁定，容不得这等毒妇逆子。应立即凌迟处死那毒妇，属于浩儿的东西，谁都别想占有。天生至尊，实属我十足之幸。木已成舟了呀。 Akan tetapi, si leluhur lebih berpihak kepada si wanita jalang dan secara tidak langsung merugikan pihak Shihao. Ia mengatakan bahwa Shihao dalam keadaan lemah dan tidak bisa menyerap kembali tulang miliknya. Setelah itu, salah satu pasukan memberitahu si pelayan Ahman dan Shihao telah menghilang dari istana. Dan kemudian tetua tersebut berniat untuk mencari dan menangkapnya lalu membunuhnya sebagai pilihan terakhir. 小少爷，我们不能留在这儿。 Setelah mereka berdua kembali, Ahman memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi kepada Shihao. 你们终于回来了，阿满，十一爷他被人害了。怎么会变成这样？夫人。 你就让他们血债血偿！司令息怒，阻止他们！都给我滚！我儿受罪时。 而骨毁我而身，你要如何补偿？尽管开口。这种话，亏你说得出口！石子灵，断我儿一根至尊骨，我今日就堕落成魔！ 司令，毒妇交由你处置。怎么可以如此狠毒？娘！要怪，就怪你那残废儿子。不是。整个玉府不会放娘。 Dan kemudian si leluhur menghentikan si Zilin. 子灵，老虎。 你就这样主持公道吗？说你们把至尊骨还给我儿，我许你10年后接管时，忤逆犯上。老祖，你心事偏私。 Si tetua tersebut terpaksa menggunakan pupil ganda dan tulang tertinggi milik Xie Yi untuk menghentikan si Ziling. 我今天就要讨个公道。 现在要强行开启重瞳和至尊。子灵，还我儿公道！ Dan setelah itu ayah dan ibunya diasingkan ke tanah leluhur kedua kerajaan Shi. Dan di perjalanannya mereka menemukan desa batu ini.
石村才是真正的祖地。 Mereka berdua menitipkan Xiao kecil untuk sementara waktu. Kemudian Xiao ingin pergi ke tanah leluhur kedua untuk menemukan orang tuanya. Awalnya si kakek Yunfeng melarangnya dikarenakan sangat jauh dan berjarak 300.000 mil. 万万不可呀！ 族长爷爷， Akan tetapi si kakek Yunfeng tidak bisa menahan Xiao terus-menerus. Lalu ia memberikan sebuah harta tulang yang bisa membantunya berkultivasi. 柳神和这块宝骨，数十年前这个夜，和柳神一起落下来的。 以你般血境极致之姿，原始贞洁。我会好好参悟修炼它。失去了至尊骨，就不恨了。不就是一块骨吗？时日必然光彩惊世。至尊不是疯的，也不是一块骨头就能决定的。 Karena Xiao bisa mengatakan itu, Dewa Willow memberitahu Xiao sebuah rahasia, yang dimana tulang tertingginya bisa tumbuh kembali dengan seiring bertambahnya waktu. 是说，我体内的至尊骨还有在。 Singkat cerita, di tengah perjalanannya, Xiao bertemu harimau yang sudah terluka oleh seseorang. 不过看样子，他受了很重。大家伙，你的原始宝骨归我了。住手！ 你干什么？ Yang ternyata harimau tersebut adalah buruan si Erling. 朱燕， 大火龙。 Mereka berdua pun bertemu kembali dan cewek mana sih yang gak marah saat dibilang gemuk? 小屁孩，小兔！ Di tengah perbakuhan taman ada seekor naga yang terganggu karena kelakuan mereka berdua ini, sob. 女胖子，你闯祸了！小白，毛球，快跑！怕什么？不过就是头土，哼！ 哎呦，果然。放心，来试试我的酸泥宝书。果然，还是太勉强了。浩儿， Setelah Xiao sadar, Erling memberikan cairan telur untuk membantunya pulih. Akan tetapi, Xiao telah berjanji kepada Zion untuk tidak meminum cairan telur. 紫云，他是谁啊？什么紫云青云的？我不听，我不听，请把大人喝掉，这可是我。哎呀！ Secara nggak langsung, monyet kecil ini ngasih pesan tentang usaha dan kerja keras Erling untuk mendapatkan telur tersebut. 这鸟蛋是女胖子好不容易才找到的。 Kerja keras, sob. Usaha emang nggak mengkhianati hasil. 还少了什么？那。 Tuh kan, emaknya Elang pun sampai ngamuk, sob, saat tahu telurnya dicuri. 快走！我们不是他的对手。啊！ Tak ada jalan lain, mereka pun terjatuh ke sungai es.你该减肥了。走。 Saat Xiao dan kawan-kawan sudah berada di tepi sungai, ada sekelompok mbak-mbak yang tertarik dengan kehebatan Xiao, yang dapat melarikan diri dari air terjun dan ingin menyelidiki latar belakangnya. 同时还能成功救下同伴，且找机会探查下他的底细吧。实力和人品，貌似都不错。胖子，
醒醒！你也帮帮女胖子吧。还没醒，只能用这招了。坏胚子！你发什么疯啊！你这坏胚，混蛋！我不要再看见你了。谁要看见你啊？我还急着去第2祖地呢。我是不是不该打他？怎么大火龙的声音在脑海里挥之不去呢？ Scene beralih di Bukit Ling. Xiahou disergap oleh sekelompok mbak-mbak tersebut. Dengan tidak bermaksud jahat, si mbak tersebut memberinya sebuah token untuk mendaftar ke Pavilion Butian. 小兄弟，我们没有恶意。不是打劫的。真是惊人啊，这么幼小。我叫夏优雨，这个你且说。Yang dimana akademi tersebut merekrut para talenta berbakat di seluruh negeri. 古天阁专门招收这片广袤大地上的奇才，那说定了。 Singkat cerita, Xiao telah sampai di tanah leluhur kedua. 阿爸阿妈到底在哪儿？也不知道。Di saat Xiao ingin memasuki kuil tersebut, ia diperlihatkan seorang pemuda yang membawa obat untuk kakeknya dan ia bernama Xi Jinfeng. 不会死的。就是，太浪费了。 何必为将死之人浪费灵药呢？ Di saat ingin melanjutkan aksi bulinya, Xiao secara diam-diam membantu pemuda tersebut. Di sisi lain, ada seekor burung hitam yang memata-matainya. 大人，真正的时候回来了。 Yang ternyata burung tersebut adalah suruhan klan Yu. Mereka berdua berniat untuk membunuh Xiahou. Tin beralih ke kamar kakek Hai, dan si kakek ini merupakan pelayan setia keluarga Xi. 而我是您的亲孙子，我也是石家的忠仆。爷爷，我是石浩。苍天有眼，和紫菱少爷一模一样。 Xiahou melihat kaki Jinpeng yang cedera, dan dijelaskan oleh kakeknya disebabkan oleh pelayan jahat suruhan klan Yu tersebut. 那些恶仆，当年他们不计想尽办，真正的罪魁祸首是羽族，还买通了这里的恶仆，对我们下手。您和清风为我受苦了。 Di tengah pembicaraan, Xiahou menanyakan di manakah orang tuanya, dan si kakek pun memberitahunya bahwa setelah kembali dari desa batu, mereka pergi ke Gunung Dewa Taigu untuk mengambil obat suci. Dan setelah itu si kakek tidak pernah mendengar mereka kembali. Singkat cerita, pada waktu yang sama mereka pun dikepung. 你总算可以安心的和这里杀了他。是。怕什么？给我上！ Karena sudah kelelahan, Xiahou hanya bisa menggunakan teknik mitika lain untuk mengalahkannya. 就让姐姐送你一程。 Di saat wanita jahat tersebut ingin menyerang Xiahou, si kakek melindunginya. Karena serangan yang kuat, si kakek tidak bisa bertahan dan kehilangan nyawanya.让这小子得到！
Fatality. Singkat cerita, mereka berdua membakar mansion tersebut dan pergi ke desa batu. Scene pun beralih yang dimana diperlihatkan orang-orang tengah terluka dan si kakek Yunfeng ditawan oleh sekelompok bandit. Dikarenakan ketua dari bandit itu memiliki kultivasi jalur surgawi yang tak banyak orang bisa mencapai level tersebut. Mereka menangkap si kakek Yunfeng saat tim berburu sedang di luar dan memaksa desa batu untuk menyerahkan harta tulang dan logam langka dalam 3 hari. Dewa Willow pun tidak bisa membantu desa batu dikarenakan semenjak Xiao tidak ada di sana, ia pun tertidur. Xiao berniat untuk membantu tim berburu untuk menyelamatkan para penduduk. Akan tetapi si paman tidak mengizinkannya dikarenakan perbedaan ranah kultivasi. Meski ranah Xiao hanya terpaut 1 tingkat saja. Singkat cerita, Xiao berlatih secepat mungkin untuk bisa menyelamatkan para penduduk. 你们就不怕遭报应吗？死到临头了，还这么多废话，可怜可笑。来来来，喝！借助它来修行，能助我突破。原始真解阐述了天地的奥秘，开辟不朽通道。洞天是一个境界。 不要急着突破。原来这就是洞天境，竟让我一下开辟了3个洞天，放了我们族长和石村人。阿虎，阿山，难逃这一劫。石村人，10号。 无知庶子，敢大言不但我知道，我要守护族人。杀了他！尔可知何谓洞天境？比你更强。修成了洞天境，强行附庸风雅。 Tidak mudah mengalahkannya, si ketua bandit tersebut mengeluarkan roh pengorbanannya.说，带着大家先离开。还来！Setelah Xiao mengalahkan binatang tersebut, terdapat sebuah harta yang ditinggalkannya. Singkat cerita, Desa Batu merayakan keselamatan mereka dan menobatkan Xiao menjadi prajurit pelindung Desa Batu. Dikarenakan si Jinpeng adalah adik dari Xiao, ia pun dianggap sebagai keluarga dan mulai sekarang Desa Batu adalah rumahnya.